Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dengan Apoteker Ika. Kali ini saya akan membagikan materi terkait dengan senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon ini juga sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai materi kali ini, tidak ada salahnya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh dapat memberikan manfaat dan kebarokahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Senyawa hidrokarbon. Sesuai dengan namanya, senyawa hidrokarbon ini artinya dia memiliki atom-atom hidro dan hidrogen dan atom karbon. Jadi ada dua atom di senyawa hidrokarbon ini. Inti dari senyawa hidrokarbon ini adalah atom C-nya. Jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu sifat-sifat dari atom C itu sendiri. Yang pertama adalah atom C ini memiliki 6 nomor atom, di mana kulit-kulitnya yaitu K memiliki senilai 2, kemudian L kulitnya 4, jadi dia memiliki 4 elektron valensi. Karena dia memiliki 4 elektron valensi, kemungkinan terbesar dia akan menarik 4 atom yang lain untuk mencapai keseimbangannya. Dalam mencapai keseimbangannya pada logam mulia, sehingga dia akan membentuk 8 elektron valensi. Kemudian sifat-sifat atom C yang lain yaitu dia memiliki 2 kulit atom, ya, 2 kulit atom ya, K dan L itu. Karena dia memiliki 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya kecil. Nah, karena jari-jari atomnya kecil ini, dia ikatannya menjadi kuat, dia membentuk ikatan yang kuat. Kemudian sifat yang ketiga yaitu dapat membentuk bermacam-macam ikatan. Nah, apa saja sih kegunaan senyawa hidrokarbon ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu yang pertama, senyawa hidrokarbon ini digunakan pada gas LPG, dapat dibuat gas LPG, kemudian untuk kita memasak ya. Kemudian las listrik, pembasmi serangga, bahan bakar yaitu bensin dan solar. Kemudian pada pembuatan aspal, pembuatan lilin atau parafin, kemudian pembuatan tali nilon, kemudian pembuatan pipa paralon atau pipa PVC. Senyawa hidrokarbon ini ada 2, yaitu alifatik, rantainya terbuka, kemudian siklik, rantainya tertutup atau melingkar. Kita akan bahas satu-satu nantinya ya. Alifatik ini ada ikatan jenuh yaitu atau tunggal. Ikatan tak jenuh ini merupakan ikatan yang ikatannya rangkap. Ikatan jenuh ini ada 1 yaitu alkana, dan ikatan tak jenuh atau rangkap ini ada 2 yaitu alkena dan alkuna. Ini rumus kimianya alkana CnH2n plus 2 dan alkena CnH2n dan alkuna CnH2n-2. Jadi cuma beda di 2 ini ya. 2. Ini kosong, ini -2. Jadi cuma dibedakan di situ. Kemudian untuk siklik ini merupakan ikatan tertutup atau melingkar, yaitu ada 2, alisiklik bersifat tertutup dan tunggal. Kemudian ada aromatik, ini bersifat ikatannya melingkar dan ikatannya ini rangkap 2 dan tunggal berselang-seling. Jadi ikatannya ada berselang-seling, ikatan rangkap dan tunggal. Untuk atom C yang jumlah C-nya 1, ini namanya meta. Yang atom C-nya 2 ini eta. Atom C-nya 3 ini propa. 4 buta. 5 pen. 6 ini hexa. 7 ini hepta. Kemudian 8 ini
okta, 9 ini nona, 10 ini deka. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk alkana. Misalnya gini, alkana ini untuk penamaannya alkana, misalnya ada C1 berarti alkana ini metana, tinggal ditambah na. Kalau alkuna kita tulis lagi rumusnya tadi CnH2, alkana CnH2n plus 2 ya. Kalau alkena ini CnH2n, kalau alkuna CnH2n-2. Nah, untuk alkana, untuk atom yang C-nya 1, misalnya alkana ini C-nya 1, jadi dia namanya metana. Untuk C-nya 2, ini namanya etana. Yang 3 propana, 4 butana, 5 pentana, begitu seterusnya ditambah ana ya. Untuk yang ikatan tangkapnya 2, ini alkena namanya. Alkena ini ditambah ena. Jadi metena, etena, propena, butena, pentena gitu dan begitu seterusnya ya. Kalau yang ikatan tangkap 3 ini alkuna, ini kalau C-nya 3 itu metuna. Kalau C-nya 2 maaf untuk alkena ini tidak ada ikatan C, tidak ada C-nya 1 ya. Dia tidak punya ini ya untuk yang C alkena dan alkuna ya. Jadi langsung kedua, jadi etena, propena, begitu seterusnya. Kalau yang alkuna juga gitu, dia tidak punya C yang 1, dia punyanya C yang 2, ikatan C-nya 2. Jadi namanya etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna gitu ya. Ditambah una, diganti una gitu. Seperti itu. Kita misalkan saja alkana ya. Rumusnya CnH2n plus 2. Untuk alkana, untuk metana ini berarti C-nya 1. Dia mengikat atom H. Berarti hanya ini 4. Ya. Jadi Cn, C-nya 1. 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 jadi 4 ya. Begitu. Kalau C-nya 2 berarti N-nya 2, ini diganti 2. Berarti hanya 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 4 tambah 2 berarti 6. Rumus gambarnya seperti ini struktur kimianya. Ini namanya etena ya. Etena, propena, propana, butana kalau yang 4. Nah, kalau yang 3 berarti C3H 3 kali 2 6 tambah 2 berarti 8. C3H8. Begitu seterusnya untuk yang alkana. Kita bahas dulu yang alkana ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Kalau CH4 ini tetap seperti ini untuk rantainya. Misalnya ini saya ambil C3 ya. C-nya yang 3. Propana. Untuk propana kita tulis dulu atom C-nya. Kita tuliskan dulu atom C-nya. Nah, gini. Kalau sudah kita tuliskan atom C-nya 3 ya. Karena atom C-nya 3, propana, ini namanya propana. Atom C-nya 3. Dia punya atom C3. Nah, kita tinggal tambah atom H-nya. Ini kan C harus mengikat 4. Dia harus punya 4 ikatan gini. Jadi dia mengikat H, di sini H, di sini H. Nah, di sini dia kalau yang atom C yang kedua, ini atom C yang pertama, ini atom C kedua, dan ini atom C yang ketiga. Jadi untuk C yang kedua ini dia sudah mengikat 2. Dia sudah punya ikatan 2. Jadi dia tinggal 2 lagi, yaitu H, di sini H. Nah, untuk yang ini masih 1 ikatan, berarti dia tinggal tambah 3 lagi. H. Nah, kita tuliskan begini. Kita bisa tuliskan begini.
C ini hanya berapa? 1, 2, 3 ya. CH3. Kemudian C ini hanya ada 2, CH2. C 1, 2, 3, CH3. Bisa tuliskan seperti ini juga atau gambarkan seperti ini. Kita bisa cek dengan rumus ya. Ini hanya 8. Sesuai enggak? Sesuai dengan gambar ini ya. Ini 3, hanya 3, hanya 2, berarti 5 sudah. Kemudian 5 tambah 3, 8. Cocok ya. Kita coba lagi yang C-nya 4 ya. C-nya 4 butana. Jadi C-nya 1 metana, C2 itu etana, C3 itu propana, C4 itu butana, 5 C-nya 5 itu pentana, C-nya 6 itu heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana ya. Sekarang kita coba yang C-nya 4 butana, C-nya 4. Jadi kita tulis dulu C-nya 4. C-nya ada 4. Nah, setelah C-nya 4 ini kita masukkan hanya. Kita masukkan hanya ya. C yang di sini masih mengikat 1. Berarti dia hanya kurang 3. Gitu ya, karena harus 4. Karena dia harus mengikat 4 ya. Kemudian C-nya di sini dia sudah mengikat 2. Jadi hanya ini kurang 2. Jadi dia harus mengikat 2 atom H. Kemudian di sini juga dia mengikat 2. Kemudian di sini dia mengikat 3, CH2 gitu ya. Jadi C butana ini C-nya 4, hanya ini kalau disesuaikan dengan rumus C-nya 2 kali 4 8 tambah 2 10. 3 tambah 2 5, 2 tambah 2 7 tambah 3 jadi 10. Benar ya. C4 butana. Nah, demikian juga dengan pentana. Kita tuliskan dulu C-nya ada 5. C-nya ada 5 ya. Kita buat C-nya 5. Kemudian kita masukkan lagi hanya ini kurang 3. Ini hanya kurang 2. Ini dia mengikat H2. Hanya mengikat 2H. Kemudian ini kurang 3. Begitu. Ini untuk pentana. Paham ya? Kalau tidak paham bisa langsung ditanyakan. Kemudian kita bahas lagi yang ikatan rangkap, ikatan tak jenuh. Ada alkena. Ini rumusnya CnH2n. Jadi di alkena ini ikatannya rangkap 2. Ikatan rangkap 2 alkena. Misalnya saja kita mulai dari yang pertama yaitu propena, karena dia tidak punya meta ya, tidak punya metena, tidak ada. Dia punyanya etena. Jadi dia mengikat 2. Jadi yang punya etena. Etena seperti ini gambarnya. C-nya ada 2. Kemudian dia mengikat atom H-nya, karena ini sudah 2 ikatan, jadi dia kurang 2. Ini juga sudah 2 ikatan, dia kurang 2. Jadi hanya ada 4. Tadi jadi rumusnya untuk etena ini C2H 2 kali 2 4. Ya, C-nya hanya ada 4. Untuk C-nya yang 3 propena, ini etena. Etena ya. Untuk ya C yang 3 kita tuliskan dulu C-nya gini seperti ini. Lalu kita masukkan ikatan rangkapnya mau ditaruh di mana. Terserah, di sini bisa, di sini juga bisa ikatan rangkapnya. Sama saja penamaannya juga sama, karena ini sama-sama kalau kita ambil dari sini penomorannya sama-sama nomor 1. Jadi saya misalkan di sini ya.
Ini namanya propena. Jadi ini hanya kurang 2. Ini karena dia sudah mengikat 3, jadi dia kurang H1 saja. Kemudian ini hanya kurang 3. Nah, untuk rumusnya kita misalkan masukkan lagi dengan rumus C-nya ada 3, berarti hanya 2 kali 3 itu 6. Jadi ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk propena seperti ini. Sama saja ya. Untuk butena ini lain, butena ini C, kita tuliskan C di sini. Nah, C-nya misalnya kita tuliskan dulu, C-nya ada 4. Misalkan kita masukkan ikatan rangkapnya di sini. Di sini ya. Ini H, hanya kurang 2, ini hanya kurang 1, hanya kurang 2, ini hanya kurang 3. Nah, ini namanya gimana sih cara penamaannya ini? Untuk ikatan rangkap ini, untuk penamaannya harus yang dekat dengan rangkap. Ya, mana sih yang dekat dengan rangkap? Yang dekat dengan rangkap kan ini C-nya. C-nya ini. Kalau ini kan masih jauh dengan ikatan rangkap ya. Jadi penomorannya kita menomorkan dari sini. 1, ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4. Jadi 1. Jadi namanya ini adalah 1 propena. Karena dia mengikat pada atom C yang nomor 1. Ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1. Kemudian kalau atom ikatan rangkapnya di sini, kita misalkan di sini. Di sini. Nah, ini H3, ini H, ini H, ini H3. Sama saja ya, jumlahnya ini 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama saja ya, hanya ya. Tapi namanya ini, karena ini, karena kalau kita, ini C ya. Kalau kita nomorkan dari sini 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4. Dari sini juga sama saja, 1, 2, 3, 4 sama saja. Karena ini sama-sama juga dekat dengan ikatan rangkap. Kita misalkan saja dari sini dulu ya. Atau dari sini tidak apa-apa. 1, ikatan C nomor 1, ikatan C nomor 2, ikatan C nomor 3, ikatan C nomor 4. Ini dia mengikat, ikatan rangkapnya ada di C yang nomor 2. Jadi namanya 2 propena. Nah, ikatan C nomor 2. Misalnya saja nomornya dari sini. Nomornya dari ujung kiri. C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Nah, sama saja kan, dia tetap mengikat C-nya ini, ikatan rangkapnya mengikat C yang nomor 2. Jadi namanya tetap 2 propena, begitu ya. Maaf kok propena. C4 ini butena. Butena ya, teman-teman ya. Maaf. Butena kok propena. Yang 3 yang propena ya. Butena. Nah, ini rumusnya C4 H4 kali 2 8. Jadi ada 8. Kemudian kita coba begitu seterusnya untuk alkena ya. Kalau yang alkuna rumusnya ini CnH 2n-2. Nah, kita coba yang C-nya 2. C-nya 2.
Ini alkuna ini ikatan, kalau alkena tadi ikatan rangkap 2, kalau alkuna ini ikatan rangkap 3, ikatan rangkap 3. Seperti ini. Ikatan rangkap 3. Jadi ini kurang mengikat atom H1, ini atom H1. Ini namanya etuna. Etuna. Rumusnya C, kalau kita cocokkan dengan rumus C1 berarti hanya C1 berarti hanya 1 kali 2, 2 berarti hanya 2 kurangi 2, 0 ya. C1H hanya 1. Jadi hanya 2. Maaf ya, C-nya 2 ya. C-nya 2 kok hanya C-nya 1 tadi. C2 berarti hanya juga 2. Kalau yang propuna ya, C-nya 3. Kita tuliskan dulu C-nya 3. Lalu kita kasih ikatan rangkap di sini, terserah di sini atau di sini sama saja. Kemudian kita tambahi H. Ini H. Ini sudah mengikat 1, 2, 3 berarti hanya kurang 1. Ini juga ini sudah mengikat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi tidak usah H lagi, ini hanya 3. Jadi propena ini C3 hanya 2 kali 3, 6 kurangi 2, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Propuna namanya, propuna. Kalau C4, C-nya ada 4. Ini sama seperti alkena tadi, kalau misalnya kita taruh di sini, ini namanya satu butuna. Kalau kita taruh di sini C ikatan rangkapnya karena dia dekat di atom nomor 1 ya. Kalau di sini, kalau kita taruh di sini ikatan rangkapnya, nah ini sudah 4, ini juga sudah 4, ini 3, 2 butuna. Ini rumusnya C4 H 4 kali 2, 8 kurangi 2, 6. Nah, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang kita misalnya untuk yang yang pentuna coba ya. Pentuna C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita misalkan saja 1, 2, 3. Taruh di sini. Nah, ini yang paling dekat, penomorannya dari yang paling dekat kita kasihkan H dulu ya. Penomorannya yang paling dekat, misalnya kita nomori dari sini 1, 2, 3, 1, 2, berarti ini di ikatan nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 5. Berarti ini mengikat C nomor 2 ya. Kalau yang dari sini C1, 2, 3 ini mengikat atom C nomor 3. Berarti untuk penamaan harus yang paling dekat. Berarti yang paling dekat yang mana? Yang sini. Karena ini nomor 1, C nomor 2. Kalau dari sini C-nya di nomor C yang nomor 3. Jadi penomorannya harus yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ini nomornya 2 karena ikat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentuna. Gitu ya. Ini untuk alkuna. Kemudian di senyawa hidrokarbon ini juga ada cabang-cabangnya atau gugus alkil. Untuk cabang-cabangnya ini misalkan
Untuk yang cabangnya 1, C-nya 1 metil, C-nya 2 etil, C-nya 3 propil, butil gitu seterusnya ya. Saya gambarkan seperti pohon, misalnya kita gambarkan seperti pohon itu dia mempunyai rantai-rantai lah, itu rantainya kita sebut dengan gugus alkil, namanya alkil ya. Nah, ini misalnya C-nya 1, di sini C1. C-nya 1, CH3. Ini namanya metil. Untuk C-nya yang 2, C2. C-nya yang 2 ini C-nya 2. Ini namanya etil. C. Kemudian untuk yang 3, susun ke bawah aja ya biar tidak bingung ya. CH3 ini namanya etil. Kalau yang gugus alkilnya 3 ini propil. Kalau yang gugusnya 3 tapi dia gambarnya seperti ini, nah ini namanya isopropil. Gimana sih? Isopropil. Nah seperti ini. Kalau yang 4 dia gugus alkilnya 4, ada 4 C-nya. Ini namanya butil ya. Kalau yang ikatan C-nya seperti ini, nah ini kadang disebut dengan sekunder isopropil, sekunder butil ya, sekunder isopropil. Namun dalam tata nama UPEC ini sekunder dan tersier itu tidak ada. Jadi dalam tata nama UPEC ini namanya karena ini mengikat di atom C nomor 1 ya, C metil, 1 metil. Jadi 1 metil, ini C-nya 3 propil gitu. Propil. Ini jangan lupa dikasih kurung. Jadi namanya 1 metil propil. Kemudian ada juga dia mengikat C-nya 4 tapi dia mengikat di sini. C-nya ada 4 tapi dia mengikat di sini. Nah, ini namanya karena dia mengikat di C nomor 2, ini namanya isobutil. Ini ya. Kalau C, misalnya C-nya lagi mengikat di, ini harus dihafalin ya. Nah, yang ini juga harus hafal ya, biar lancar ketika penamaan nanti. Kalau C-nya 4 tapi dia seperti ini, ya begini, ini namanya neobutil. Seharusnya sih tersier butil ya, tapi karena di UP gak ada tersier, jadi namanya neobutil. Kemudian untuk yang ikatan C-nya 5, untuk C yang 5 ini namanya bukan pentil, namanya amil ya. 1, 2, 3, 4, 5 amil. Kemudian untuk C5 tetapi C-nya sama seperti tadi, seperti yang butil tadi ya. C-nya 5 tapi C-nya di sini, ini namanya isobutil. Propil tadi, kok iso sih? 1 metil butil, karena C-nya 4 dia mengikat di C1. Ini rantai ya, bukan C
rantai C inti ya. Ini rantai, bukan C yang C nomor yang di nomor tadi ya. Kemudian C-nya 5 lagi, misal C-nya 5 lagi, tetapi dia mengikat C-nya di sini. C banyak di sini dulu. Nah, 1 2 3 4 5 ini namanya neobutil. Neoamil. Kalau C-nya pas di sini, C-nya di atas, tapi C-nya 5, tapi ininya ikatan di atas. Ini namanya 1,1 karena ini mengikat di angka 1, nomor C yang ke 1, 1,1, ada 2 C ya. 1,1 dimetil karena ada 2 C dimetil propil, C-nya 3. Propil. Seperti itu ya.